Puji nama Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam renungan kita hari ini. Saya percaya, saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Sebab Tuhan selalu melindungi, menyertai. Tuhan selalu memberikan perlindungan yang heran, bahkan pemeliharaannya luar biasa kepada setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu kami tinggal di sebuah kota, yaitu kota Tebing Tinggi, daerah Sumatera Utara. Dan pada suatu hari ada sepasang kakek nenek yang menjajakan kesetnya. Mereka tinggal di sebuah panti sosial di dekat kota Tebing Tinggi, dan mereka berdua adalah orang-orang yang tunanetra. Kami membeli keset tersebut, dan sebelum mereka beranjak, suami saya mengatakan, sehat-sehat doa hamu inang, dalam bahasa Batak, kacang umurmu. Sehat-sehatlah inang, anjang umurmu. Dan mereka berkata demikian, gak usah didoakan seperti itu. Ngaloja au di Portugion, sudah capek aku di dunia ini. Jadi mereka merasa bahwa kehidupannya mulai dari lahir sampai mereka sudah sepuh, sampai mereka sudah tua, begitu saja. Tidak ada perubahan, dan mereka katakan, ngaloja au di Portugion, sudah capek aku, sudah lelah. Nah hari ini, renungan kita pada hari ini dengan tema mengatasi kelelahan. Lelah itu adalah sama dengan capek, lelah itu sama dengan letih, lelah itu lesu, lelah itu tidak berdaya. Dan akibat kelelahan ini maka ada putus asa, maka akan ada kejenuhan, ada frustasi, bahkan mempengaruhi nafsu kita untuk tidak makan, ya, mempengaruhi nafsu makan, mempengaruhi untuk tidak bergairah lagi, udah capek, udah lelah. Hari-hari ini kita diperhadapkan pada situasi yang seperti ini, lelah, capek menghadapi pandemi yang tidak kunjung selesai. Capek, kapan pandemi ini berakhir? Ya. Banyak orang-orang yang sudah meninggal, banyak orang-orang yang terkena virus COVID ini, dan tidak bertambah berkurang, tapi semakin hari bertambah-tambah, membuat kita lelah, membuat kita capek, dan kadang membuat kita frustasi dan putus asa. Baik, kita akan baca di dalam Yeremia, ada janji Tuhan yang membuat kita untuk tidak frustasi, tidak putus asa. Kita masih punya pengharapan. Dalam Yeremia 31 ayat yang ke-25. Yeremia 31 ayat yang ke-25 saya akan bacakan. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sekali lagi, aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Kata yang saya pakai di sini adalah, yang menarik perhatian adalah kata lelah tadi. Orang kalau sudah merasakan lelah, merasakan capek, merasakan tidak berdaya, maka tidak akan ada gairah untuk hidup lagi. Seperti kata opung-opung tadi, kakek nenek tadi mengatakan, kalau jauh di Portugal, sudah capek aku di dunia ini. Jangan lagi didoakan panjang umur, tapi seolah-olah, ya aku biar cepat aja meninggalkan dunia ini, karena aku sudah capek hidup seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga akhir-akhir ini kita merasa jenuh. Orang-orang yang berjualan, yang berdagang di kaki lima sudah tidak berdagang lagi karena ada PPKM dan lain sebagainya. Kemudian mereka sudah kehilangan pegangannya, ekonominya sudah morat-marit, capek.
Anak-anak sekolah sudah bosan untuk belajar di rumah dengan tidak ada pengajaran yang maksimal dari gurunya. Guru-guru juga sudah capek, tidak bisa mengajar dengan maksimal. Capek, lelah menghadapi situasi seperti ini. Semakin kita mendengarkan berita, semakin miris hati kita. Ya. Kalau rumah saya ini dilalui oleh kendaraan karena di jalan besar, setiap kali bunyi sirene ambulan, rasanya miris, ada lagi yang meninggal. Setiap kali lewat ada lagi yang meninggal. Miris rasanya, capek. Kapan semuanya ini akan berakhir? Nah, kita melihat dari kisah Yunus ya. Yunus, kita baca di dalam Yunus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Begini bunyi firman Tuhan, Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10, agak panjang, tetapi kita mau lihat kisahnya pada saat dia berada di perut ikan. Demikian bunyi firman Tuhan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ayat 3, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangku melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ayat 5, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ayat 6, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah kisah Yunus yang berada di perut ikan. Saudara bisa bayangkan bagaimana keputusasaan Yunus terjadi ketika dia di perut ikan selama 3 hari. Seolah-olah tidak ada harapan lagi. Seolah-olah tidak ada kesempatan untuk hidup lagi. Sudah ada di dalam perut ikan. Tetapi Yunus teringat akan Tuhan. Ya. Situasi yang membuat kita lelah, situasi yang membuat kita putus asa, itu yang pertama adalah terbelit dalam masalah seperti kita saat ini. Kita terbelit di dalam pandemi ini. Terbelit artinya tidak ada yang bisa kita harapkan. Kita sudah masuk di dalam titik keputusasaan. Kita sudah berada di dalam titik kejenuhan. Di dalam ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-5 kita lihat di dalam Yunus tadi, ayat 3 dan 5, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ayat yang ke-5,
Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Terbelit, seolah-olah tidak bisa keluar dari zona yang seperti ini. Zona yang membuat kita lelah, zona yang membuat kita putus asa. Kapan ini berakhir? Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita masuk di dalam masalah yang tidak ada putus-putusnya, tidak ada ujung pangkalnya. Mungkin kita terbelit di dalam hutang, mungkin kita terbelit di dalam masalah ekonomi, mungkin kita terbelit di dalam percekcokan yang tidak ada habis-habisnya di dalam rumah tangga. Dan pada saat-saat seperti ini, seolah-olah kita sudah tidak bisa lepas dari masalah ini. Tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada jalan keluar, terbelit seperti keadaan Yunus pada waktu di perut ikan. Dikatakan bahwa lumut lautan membelit kepalaku, apapun tidak bisa kita berpikir lagi karena kita sudah terbelit. Itu yang pertama. Kita terbelit di dalam masalah yang tidak ada ujung pangkalnya. Itu yang membuat kita lelah, capek, letih. Yang ada hanya putus asa. Dan yang kedua, yang membuat kita lelah, yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ketiga, ya, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum dalam arus air segala gelora dan gelombang. Oh ya, maaf, itu ayat yang ketiga. Merasa bahwa kita dilemparkan pada air, pada sesuatu yang dalam, yang tidak bisa kita raih lagi, yang tidak bisa kita keluar lagi, terlalu dalam. Dan bahkan kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baikmu yang kudus? Putus asa, saudara. Merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Doaku kok tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Apakah Tuhan sudah meninggalkan aku? Apakah aku sudah begitu bobroknya, begitu aku tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ini yang membuat kita lelah, capek. Ini yang membuat kita putus asa. Tetapi percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dia selalu merangkul setiap orang yang menyesal, yang merasa bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Cuman kita aja yang punya prasangka, sudah ditinggalkan Tuhan aku. Itu yang merasa kita lelah. Dan yang ketiga, kita lihat di dalam ayat yang ke-6, di dasar gunung-gunung aku tenggelam di dasar laut. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku, saat kita mengalami jalan buntu, pintu-pintu tertutup, bahkan dikatakan pintu terpalang untuk selamanya, seolah-olah kita tidak merasakan jamahan Tuhan, seolah-olah pintu tertutup, tidak ada harapan lagi, capek, lelah menghadapi seperti ini. Tetapi dikatakan saat pintu tertutup untuk selama-lamanya, maka Tuhan akan menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Seolah-olah kita bangkit, kita dinaikkan di dalam liang kubur kalau kita berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terlalu sering mungkin kita mengalami jalan buntu, tetapi mari kita menoleh ke belakang. Saat kita mengalami jalan buntu, sudah berapa kali Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya, menyatakan pertolongannya.
Jadi jangan sampai kita berputus asa. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan saat kita lelah, saat kita mengalami kelelahan? Yang pertama, kita baca di dalam ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ketika jiwaku letih lesu, ketika jiwaku capek, ketika jiwaku tidak berdaya, yang pertama, teringatlah aku kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu adalah sumber pengharapan kita, bahwa Tuhan itu yang akan mendengarkan setiap keluhan kita. Walaupun seolah-olah kita terbelit, tetapi percayalah, ketika kita ingat akan Tuhan, kita tidak usah ingat kepada siapa-siapa, kepada keluarga, kepada sahabat, tapi ingat kepada Tuhan, maka Dia akan mendengar setiap keluhan doa kita. Dia akan menjawab, dan sampailah doaku kepadamu, kepada Tuhan. Ya. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat di dalam ayat yang kedua, setelah kita ingat kepada Tuhan, di ayat yang kedua dikatakan, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Seolah-olah kita sudah ada di dalam lembah kekelaman, seolah-olah kita sudah berada di dunia orang mati. Tetapi kita berseru kepada Tuhan. Saat kita berseru, maka Dia mendengarkan seruan doa kita. Seburuk apapun keadaan kita, ya, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Walaupun jawaban Tuhan itu tidak instan, tetapi Tuhan mendengarkan doa kita. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-8, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Yang berikutnya, saat kita dalam kesusahan, jangan berharap kepada kesia-siaan, jangan berharap kepada manusia, apalagi berharap kepada berhala kesia-siaan. Kita harus ingat bahwa Dialah satu-satunya penolong kita, satu-satunya sumber pengharapan kita. Kalau yang lain bisa menolong, mungkin hanya sejenak saja. Bahkan mungkin kalau orang lain dapat menolong, mereka malah mengecewakan kita. Sia-sia, tetapi berharap kepada Tuhan, berpegang teguh kepada perjanjian Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Dan yang keempat, yang terakhir, yang harus kita lakukan pada saat kita lelah, pada saat kita lesu, yang berikutnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang menjadi masalahmu, walaupun sudah terbelit sekalipun, walaupun tidak ada jalan sama sekali, tetapi Tuhan selalu memperhatikan kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dan belajar untuk berkorban kepada Tuhan. Apa yang bisa Anda buat untuk Tuhan, perbuatlah untuk Tuhan. Berkorban untuk Tuhan. Korbankan apa yang bisa Anda korbankan. Mungkin Anda hanya bisa berdoa. Mungkin Bapak Ibu Saudara hanya bisa untuk menguatkan orang lain, kuatkan. Itu adalah korban untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan sungguh luar biasa. Hari ini
Walaupun kita di dalam kelelahan, mari kita bangkit, mari kita tetap semangat, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Dengan semangat, dengan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Sebab ada janji Tuhan, sekali lagi ada janji Tuhan, bahwa Dia akan menyegarkan orang yang letih. Dia akan menyegarkan orang yang letih. Percayalah, janji Tuhan tidak pernah diingkari. Dia akan selalu menepati janjinya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan kita hari ini memang kita harus belajar untuk berharap kepada Tuhan. Ya. Kelelahan ini akan berakhir, pandemi ini akan berakhir, kesulitan ini akan berakhir, sebab Tuhan akan memulihkan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah yang menjadi renungan kita hari ini, bahwa sekali saat percayalah Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memulihkan Indonesia. Tuhan akan membuat Indonesia menjadi baru kembali. Ya, sebab janji Tuhan, ya dan amin. Aku akan menyegarkan orang yang lelah. Berharap kepada Tuhan, jangan putus asa. Tuhan akan selalu menolong kita. Jangan terlebih tetap menjaga kesehatan, tetap semangat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sempat terkena COVID-19 ini, tetap semangat, lawan dalam nama Yesus. Dilawan, ya, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dengan makan teratur, tetap menjaga kesehatan dengan prokes, ya, dengan memakai masker, dengan mencuci tangan dan menjaga jarak. Tuhan akan memulihkan kita, dan sekali saat kita akan bebas untuk berbakti kepada Tuhan di gereja masing-masing. Sekali saat anak-anak sekolah akan bersekolah seperti biasa. Tuhan mendengar doa seluruh umatnya yang berharap kepada Dia. Kita akan tetap berdoa dan kita akan tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan.